Jadi guys, ngomongin saling sikut nih di dunia hiburan ya. Kalian tahu nggak sih, pernah nggak ngalamin nih, misalnya saling sikut-sikutan untuk ngedapetin job. Nah ini kayaknya tepat banget buat Melanie. karena dia punya podcast ya. Ngerti kan? Karena sekarang ini tuh lagi viral Mel. Biar bisa nongol di podcast yang Ono, ini Ono jadi kayak rebutan. Jadi kayaknya pemilik podcast tuh pada rebutan gitu. Nah, kalau kamu banyak banget tamu viral kalau Melanie itu. rebutan tamu viral apa enggak? Kamu gue diambil dokter Richard. Enggak lah. Serius Mel? Ya. Stop. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita ada spill video. Densu juga sempat bilang, aduh dia tuh selalu kecolongan sama Dedi. Oke. Dulu tuh kita itu kompetitor hidupnya. Iya. Ya kan, dulu kan artis itu di framing kalau yang punya program paling banyak, wah dia ini artis great gini-gini gitu kan. Sempet lah pada masa itu kita, wah berlomba-lomba lah. Sampai kita sendiri pernah punya 7 program sehari. Dulu ya, dulu. Nah terus sehari 7 program, 2 jam sehari berarti kamu pindah-pindah semua. Sebenarnya kita juga nggak tahu kan algoritma itu seperti apa. Contohnya tiba-tiba Mel ngundang yang 90s tetap kan, dia tetap survive juga gitu loh, nggak harus yang serba viral-viral, yang harus lebih duluan yang mana. Mengejar eksklusif semuanya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku tenang aja. Makanya aku kayak ya punya podcast atau apa, kalau niatnya ya kayak lebih kepada ini dokumentasi pribadi aja deh, biar gue punya karya-karya yang bisa gue lihat suatu saat gue lagi apa-apa. Nah seringan itu aja maksudnya. Tadi bagus tuh misalnya kayak tadi aku juga kan awal-awal daripada ngejar yang terlalu viral-viral karena mumet ya. Dan coba deh kalian coba disadari loh, sekarang tuh kita belum beres ngurusin donat si A. Iya. Okay? Udah muncul nih hadir yang lain. Donat si B. Perceraian yang lain. Perceraian. Kita baru ngurusin perceraian dia, udah datang kasus perselingkuhan yang lain. Jadi kita mumet sebagai podcaster gitu loh. Harus kejar-kejaran ini segala. Jadi akhirnya aku memilih jalan tengah karena betul kata Vicky, selain aku kan bikin podcast selain memang untuk display apa karya, aku juga cari uang. Pasti dari monetize kan aku cari uang. Tapi gimana caranya supaya bisa bertahan namun nggak mumet sampai harus dikejar-kejar. Mana nih yang viral? Mana nih yang viral? Gitu. Dan kan again tidak semua yang viral itu membawa sukacita buat aku yang post. Dan ternyata penonton kita bisa membaca. Misalnya yang viral nih, viral banget. Tapi ternyata penonton gue udah tahu nih karakter dari podcast gue. Mereka bisa ngomong gini, kalau ngapain sih demi view ya? Ya, gue selalu penonton podcast lo, ngapain lo undang yang begini? Bisa jadi bumerang buat gue juga. Itu lo bacanya kayak gini, berarti gue mengorbankan integritas gue hanya untuk views, engagement, dan virality. Beda kalau Densu, kayaknya Densu mah udah dengan lantang bilang, pokoknya tempat gue ini adalah tempat orang yang punya masalah. Iya kan? Iya. Kita spill videonya. Tapi sebenarnya gue punya pertanyaan deh. Kalau tamu-tamu yang viral itu kan juga kita sering dengar cerita ya, mereka suka mematok harga loh. Masa sih? Iya. Tapi Mungkin itu Pingkan mampu. enggak. Tapi Mel, tapi serius. Pernah nggak? Iya Pingkan mau ngatok harga dan menurut gue it's okay karena Pingkan gak barter konten sama gue. Tapi serius Mel, Hak dia. Hak dia Pik, bener Gue gak? penasaran, gue pengen nanya, emang beneran ya mereka yang viral-viral itu misalnya? Terakhir kan juga kita baca tuh Lisa Mariana itu minta 150. Iya kan udah jadi tamu lu. Lisa itu kan sempat gosipnya adalah berapa ratus juta kan. 150. Dan tiba-tiba gue tadi tidak mau mengundang dia. Nah gue tuh punya kecenderungan gini. Kemarin ini gue sambil lurusin ya. Kemarin ada Mas Ahmad Dhani kalau nggak salah ngomong di podcast Densu. Saya cuma datang ke podcast Densu nih. Saya nggak datang misalnya ke Melanie Ricardo. Aku juga nggak akan undang sih. Karena Emang kenapa? ngomong gitu? Iya kan maksudnya Mas Ahmad Dhani kan ngomong gitu. Tapi aku juga gak akan undang karena aku berteman sama Bunda juga. Berteman sama Ya, lebih ngejaga perasaan. Pak D. Iya jadi lebih menjaga perasaan daripada gak enak. Dan aku pun ngundang Bunda gak ada ngebahas tentang Pak D. Jadi supaya aman semua dalam berteman gitu, ngerti gak sih? Iya. Posisinya. Tapi balik lagi kepada uang. Kan Lisa Mariana sempat bilang 300 juta. Aku bilang, tiba-tiba satu hari dia DM gua, Kak aku mau datang ke podcast kamu. And then gua bilang, sorry gua gak bisa bayar lo ratusan juta. Enggak Kak, for kakak free. Terus gue tanya pada saat ketemu, kenapa kok sampai ada omongan lu nge-charge ratusan juta? Kalau dari Lisa, dia bilang itu supaya, jadi dia dapat undangan podcast, dia nggak mau. Supaya untuk menolak secara halus, dia kasih harga segitu. Tapi kalau ditawar misalkan 75 deh gitu. Mungkin mau juga. Kali ya Lis, gue gak ngerti. Tapi dia lucu loh Dia kan sekarang. komedi kan. Dia jadi komedi, jadi sepi komedi gue. Gitu men. Oh iya. Ya masuk akal. Podcaster tuh gak boleh baper, namanya juga approach ya kan, sama kayak orang kreatif kan gitu. Iya. Dan gak heran sekarang opsinya ada di penonton. Exactly. Sebagaimana para bintang tamu kayak Reza Arab gitu yang bilang,
gue sih diundang nggak pernah minta duit. Ya mungkin kebetulan Reza Arab cukup beruntung hidupnya nggak perlu duit. Iya kan? Jadi beda dong. Kita spill dulu boleh ya videonya Reza Arab. Emang ada sih yang emang gak minta bayaran, ada. Ya kayak dia pernah ke podcast gue, lo pernah ke podcast gue, dia pernah ke podcast gue, ya saling. Jadi ntar kapanpun misalnya dibutuhkan, kalian punya karya apa ya saling aja. Tapi kan ada kayak tadi Vicky bilang, gak punya kebutuhan. Kayak tadi balik lagi ya, nih jujur-jujuran, Pingkan Mambo misalnya. Ya gak apa-apa kan dia gak punya kebutuhan ke kita butuh dia. Sepanjang make sense ya. Soalnya dari kacamata kita sebagai penonton dan tamu, kita kan ngelihat podcaster itu pada kaya-kaya, Mel. Jadi kan kita mikir gini, ya lu ngundang gue, lu dapat berita, lu dapat konten, gue kali bagi cuannya kayak Deddy Corbuzier gitu kan kalau ngomongin podcast. Kan kaya banget kan. Ini ada videonya kita spill. Dulu tuh gue inget banget, gue itu termasuk tamu awalnya dari Corbuzier. Jadi gue tuh telepon dia, kan dulu sempet musuhan ya. Itu kan bayaan ya. Gue doang yang cerita. Masa sih? Dan gue pernah walk out ke acara dia, dulu gue ngomel. Abis itu dia gak nyadar, emang lu marah sama gue? Anyway, terus dia gitu, gue datang tuh ke tempat dia di Bintaro nih. Iya, Bintaro. Iya. Lo tau gue pengejar konten dong, gue datang ke tempat dia, gue mau interview dia tuh buat podcast gue. Terus dia bilang gini, oke tapi ntar abis itu gantian ya, lo ke tempat gue podcast. Apaan sih Dad, podcast gue gak ngerti, kan lu YouTube bilangnya YouTube kan. Terus ini ruangannya, apa sih si Dedi? Jadi ruangan awal-awal dia podcast, terus gue bilang, jadi sekarang lu ngundang tamu ke sini? Iya, tamu gua akan di sini terus keluar tuh. Misalnya kayak berita apa-apa segala macam kayak podcast sekarang. Cuma kan dulu belum lazim ya. Dalam hati gua tau gak gini. Siapa yang mau datang jauh begini? Dan look at Neo. Semua mau datang. Jadi sebenarnya tergantung dari seberapa demand masyarakat. Kalau demand masyarakat segitu gedenya, mau lo di ujung betung, they're coming, baby. They're coming. Iya. Lah buktinya lo aja sejauh itu kita samperin si Dedi. Ya tapi kalau secara general ya, aku berpendapat ya. Sebenarnya kalau merekanya punya penghasilan secara industri, nggak salah sih membudget orang yang datang. Karena dianya punya penghasilan, terus worth it untuk dia bisa dapat harian, bulanan dari AdSense, dari sponsor. Terus kalau misalkan nih orang datang, terus sponsor yang udah kontrak sama kita, terus akhirnya sama-sama nih ada di tengah, itu harusnya sih ya tetap kasih ke orang yang datangnya gitu atau loh. masih produknya. Ya atau apapun lah gitu loh. produk Kalau pasti menurutku bayar. gitu loh. Nah terus ya nggak semua orang juga akhirnya berpandangan semuanya harus sama. Mungkin kayak tadi, oh Reza Arab nggak mau dibayar di semuanya. Mungkin karena pertemanan. Coba dia datang ke orang yang nggak teman sama dia. Mau nggak misalkan? Contoh mau nggak? Nah itu nggak bisa kita ambil habis juga. Nah Lisa juga seperti itu. Mungkin karena faktor kebutuhan dia sama anaknya. Jadi kalau aku selalu ngelihat angle itu dari bukan pikiran kita, tapi pikiran mereka. Siapa tahu ada suatu hal yang kita nggak tahu dari pikiran kita yang menghakimi orang dia. lain ya. Bijak ya. Iya. Saking bijaknya itu perempuan gak kuat. Ini cuma 17 Agustus doang. Habis kemerdekaan. Sama podcaster tuh saling lempar project gak? Gue jawab ya. Kadang-kadang tergantung. Dr. Richard pernah lempar ke gue. Oh tapi ya? karena Mel gitu, mau nggak nih? Bagus nih, potensial banget gini. Tapi kan again kalau Dr. Richard tuh agak mirip sama Densu ya. Mereka banyak yang maksudnya menengahi satu problem Masalah, apa segala macam. ya. Nah again karena gue itu berdiri sendiri dan gue meyakini bahwa knock on wood kalau ada apa-apa gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya company who back me up, jadi gue benar-benar sendiri. Jadi gue bilang makasih banget tapi gue nggak usah deh, gue yang lain aja. Gue yang hiburan-hiburan seru aja deh, kata gue gitu. Tapi Sorry ada. Mel, walaupun kita nggak punya company yang backup, tapi bapak kita Iya selalu benar.